Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. sudah. Oke. Kelihatan, Baik, kelihatan. Oke. sebelumnya saya menyapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Boleh. sejahtera. Saya Agung Nugroho dari SMP Katolik Santa Clara. Semoga malam ini kita semua diberikan kesehatan dan kita bisa mendengarkan atau melihat diseminasi pembelajaran informatika terkait analisis data yang saya gunakan. Baik, uh, saya mengambil analisis data untuk kelas 7. Tujuannya adalah mengenalkan kepada siswa didik kita apa itu, salah satunya adalah program Excel, di mana di dalam program Excel nanti atau spreadsheet ini dia bisa menggunakan banyak data yang sekarang ini beredar di dunia digital. Sekarang ini kan banyak data yang bisa kita manfaatkan, ya, di mana anak-anak perlu mengenal dan memahami cara kerjanya dari aplikasi pengolah uh, angka ini. Tadi yang disebutkan oleh Pak Hanif, dia adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang berbasis angka. Salah satunya adalah Excel. Ya, jadi tapi sebelum melakukan pengolahan data tersebut, uh, siswa didik kita atau anak-anak didik kita perlu tahu menggunakan uh, salah satu program Excel ini, fungsi-fungsinya supaya cara penggunaannya tepat. Baik, sebelumnya izinkan saya memasukkan peta konsep analisis data kelas 7. Yang sudah saya ajarkan di siswa didik saya di awal semester genap di bulan Januari. Analisis data ini, peta konsepnya seperti yang ada di layar kita. Ada analisis data ini nanti kita bisa, pertama kita memperkenalkan perkakas pengolah lembar kerjanya. Perkakas ini kalau kita bahasa Indonesianya itu semacam antarmuka. Jadi apa, user interface kalau bahasa Inggrisnya, di mana kita mengenalkan perkakas itu dari perangkat lunak, terus worksheet-nya, ya, terus ada lagi free span, cell reference atau acuannya, format cell, terus lagi kembali ke banyak lagi peta konsep yang dipelajari, di mana ada fungsi dasar dari Excel nanti, terus ada lagi fungsi statistik, juga ada fungsi logika. Oke, terus ada lagi yang masuk pengolah data lanjutan, yaitu adalah sort, filter, terus data validasi, share and protect. Baik, sebelum kita masuk ke penjelasan materi yang sudah saya sampaikan di peta konsep, kita harus tahu dulu apa itu analisis data. Analisis data itu adalah proses pengumpulan, pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna dan menginformasikan kesimpulan agar bisa mendukung pengambilan keputusan secara tepat. Nah, kalau kita mengacu pada model IPO komputer, ya biasanya kalau kita kenal adalah input, proses, dan output. Nah, jadi analisis data ini memasukkan proses inputnya adalah mengumpulkan atau menginput entry data. Ini bisa dilakukan secara manual dan otomatis. Terus ada lagi yang namanya proses. Proses ini salah satunya adalah sorting. Sorting itu adalah pengurutan, searching, indexing, clustering, data mining, dan sebagainya. Banyak macamnya ya. Terus yang terakhir adalah hasilnya, outputnya apa? Visualisasi data dalam berbagai bentuk visual. Baik, kita lanjutkan. Oke. Keterkaitan analisis data ini ternyata banyak
masuk di dalam segala elemen kurikulum informatika. Salah satunya adalah dampak sosial informatika, ya. Berarti benar-benar pada saat kita menge-share data atau menampilkan hasil data, jangan sampai penyalahgunaannya ini atau dianggap keliru. Ya, karena mungkin kita mengambil datanya melalui internet. Nah, berarti memang harus ada cara-cara atau etika-etika dalam mengambil data ini. Terus nyambung ke TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah bagaimana cara memanfaatkan tool lembar kerja untuk analisis data algoritma dan pemrograman. Ini nanti nyambungnya juga ke algoritma dan pemrograman. Ya, ini banyak sekali elemen yang berhubungan dengan analisis data. Terus ada lagi analisis pemrograman, yaitu otomasi proses pengolahan data. Ya, terus ya salah satunya ini bisa masuk di bidang pelajaran juga matematika, IPA atau IPS. Terus yang terakhir adalah praktik lintas bidang, PLB. Pengolahan data lengkap hanya dapat dilakukan secara keseluruhan, mulai dari proses entry, input, pengolahan, proses, dan visualisasi out atau outputnya. Baik, strategi pembelajaran kita sebagai seorang guru bisa dilakukan dengan dua cara. Ya, pertama dengan plug menggunakan komputer atau unplug tanpa menggunakan komputer. Kalau kita menggunakan komputer, mungkin di tempat instansi kita atau sekolah kita, mungkin sudah banyak tersedia perangkat komputer. Nah, di sini kita mengajarkan anak-anak didik kita analisis data yang berkaitan dengan data ini dengan bantuan komputer. Jadi data yang diolah dapat lebih banyak dan bervariasi. Jadi data yang nanti akan terkumpul adalah representasi dari teks, ada angka, ada gambar yang nanti bisa berupa grafik. Terus data tersebut juga bisa memberikan data yang berupa kualitatif atau kuantitatif yang berupa angka. Ya, nah ini tadi yang saya sebutkan. Ini bahasa gambarnya lebih mudah, yaitu yang berupa grafik karena lebih mudah dimengerti. Terus tanpa menggunakan komputer atau unplug. Nah, ini memang sistemnya beda dengan plug yang menggunakan komputer. Bukan berarti kalau siswa didik kita kalau tidak ada fasilitas komputer ini tidak bisa belajar. Kita bisa belajar dengan menggunakan sistem unplug ini. Ya. Bagaimana yang penting kita betul-betul memberikan pemahaman kepada siswa didik kita fungsi dari masing-masing Excel atau spreadsheet yang kita ajarkan. Ini terkait dengan formula. Ini bisa berjalan atau tidak. Nah, dengan nanti simulasi yang pernah kita pernah kita dibagikan materi pelatihan. Nah, itu bisa kita gunakan. Ternyata sangat menarik sekali ya dengan simulasi-simulasi menggunakan media kertas karton. Jadi di sini memang betul-betul siswa didik kita dan kita betul-betul diuji melakukan pemahaman yang benar-benar terkait fungsi yang ada di dalam Excel tersebut. Baik, ada 11 bagian materi yang di peta konsep yang diberikan di kelas 7. Ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama 1, 2, 3 itu adalah 1, 2, 3, 4 ini adalah bagian dari pengenalan atau perkakas dari Microsoft Excel. Ya, yaitu salah satunya adalah mengenal perkakasnya atau antarmukanya, yaitu mengenalkan perkakas dari aplikasi lembar kerja. Ya, kita harus mengenalkan dulu user interface-nya. Seperti tadi Bu Rina memperkenalkan program Scratch dengan tampilannya, ternyata beda dengan Blockly, beda lagi dengan Pascal. Nah, ini yang disebut dengan perkakas. Terus ada lagi yang namanya worksheet. Worksheet ini terdiri dari beberapa sel yang begitu banyak, ya. Di sini nanti di dalam sel tersebut kita bisa
mengganti nama, menyalin atau mengcopy, ya, memindah urutan worksheet, ya, yang nanti ada hubungannya dengan worksheet itu ada hubungannya nanti dengan aplikasi lembar kerja kita. Terus bagaimana cara mengunci baris dan kolom agar fungsinya kita bisa memudahkan pembacaan data, ya. Terus ada lagi namanya call reference. Nah, ini juga masih termasuk dari bagian dari yang dikenalkan bagian dari perkakasnya, ya. Mengenalkan beberapa cara mengambil data sel atau acuannya. Ada 3 acuannya, adalah acuan relatif, ya. Kalau biasanya anak-anak kita, anak didik kita mungkin sering diajarkan oleh orang tua kita, mungkin cara copy paste itu salah satunya adalah relatif. Terus ada lagi yang namanya absolut. Absolut itu biasanya diberikan eh, tanda dolar. Jadi dikunci. Ada lagi yang namanya gabungan keduanya. Terus ada lagi yang namanya format cell. Oh, maaf. Format cell. Nah, ini format cell ini hubungannya terkait format data yang ada, format terkait data angka, teks, dan tanggal. Terus ada lagi yang fungsi dasar, menunjukkan fungsi dasar dari aplikasi lembar kerja. Ini termasuk adalah fungsi pengolahan dasar. Ya, fungsi pengolahan dasar. Ini saya cepatkan saja, Ibu. Ya, fungsi pengolahan dasar. Ini terkait dengan penjumlahan data, penggunaan operator aritmatika, penjumlahan, pembagian, pengalian, pengurangan. Terus ada lagi pengolahan data tanggal dan waktu serta data teks. Terus ada lagi fungsi statistik. Mempelajari fungsi statistik, ya, sum, average, ya, itu salah satunya. Fungsi logika, and or and not, ya. Ini biasanya digunakan kalau ada fungsi and, ini biasanya kalau true and true hasilnya true, and or false, true or false hasilnya true, atau kalau dua-duanya or-nya itu false berarti hasilnya false. Ada lagi namanya fungsi perbandingan, yaitu pengkondisian pakai if. Ada lagi yang namanya sorting data, mengurutkan data. Terus ada filter data, itu adalah menyaring data. Terus validasi data untuk mempelajari data dan dengan memastikan data yang dimasukkan dengan sesuai formatnya. Terus ada lagi share dan protect. Ini adalah untuk kita memprotek data kita untuk keamanan kita. Baik. Baik. Capaian pembelajaran fase D dari analisis data, kita berharap peserta didik mampu mengakses, mengolah, mengelola, dan menganalisa data secara efisien, terstruktur, dan sistematis untuk menginterpretasikan dan memprediksi sekumpulan data dari situasi konkret sehari-hari dengan menggunakan perkakas TIK atau baik, Sendiri-sendiri, Pak. kita closing terakhir dari saya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Dengan dunia digital yang makin berkembang dan data yang juga semakin banyak. Jadi kita berharap anak-anak didik kita dengan bijak dan mampu mungkin diharapkan mulai dari bangku SMP mungkin ya sudah terbiasa dalam mengolah data dan mempresentasikan data dengan baik. Baik, begitu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Tetap semangat kita dalam belajar. Kita tetap harus saling silaturahmi, ya. Dengan dimanapun dan dengan siapapun kita bisa menimba ilmu. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Oke, ini udah selesai.